kita melanjutkan ngaji kita Ustaz Al-Fadhil. Tadi malam saya baca babnya adalah Ahlul Aqrab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ahlul Aqrab, penduduk yang tinggal di Aqrab. Fa'idha saru ala tilkal mawadi'i, bulan yang lalu peristiwanya adalah ada di Siratal Mustaqim. Jadi Aqrab ini ada di tempat yang tinggi, tidak masuk ke neraka alasannya ada pahalanya, tidak masuk ke surga atau belum bahasanya, tetapi karena ada dosanya. Ini gambaran umumnya. Jadi orang-orang Aqrab ini ketika sampai di tempat Sirat itu naqasa nuruhum wa dhaqu ala atrafil anamil arjulihim. Mereka ini berkurang cahayanya mereka dan sisanya ada cahayanya di ujung-ujung jari kaki mereka. Wa ra'au anna dzalika dzulmah, karena cahayanya cuma tinggal sedikit ada di ujung jari, maka mereka mendapatkan kegelapan-kegelapan. Jadi kalau cahayanya penuh, bahkan sampai orang lain juga bisa dapat menikmati, itu bukan orang Aqrab. Jadi orang Aqrab ini yang bulan lalu kita sampaikan amal solehnya lebih sedikit aja, tetap ada cahayanya, tetapi dia mendapatkan kegelapan. Annal khalqa ala sirati ala qadri a'malihim fid dunya. Sesungguhnya semua makhluk ketika sampai di atas sirat itu sesuai dengan kadar amalan mereka di dunia. Faminan nasi, maka sebagian orang mayyakunu lahu minan nuri ma yudihu ala sirat masiratu mi'atu amin. Ada sebagian manusia yang ada di atas sirat itu cahayanya menerangi. Di atas jembatan itu kira-kira dia berjalan sampai 100 tahun, cahayanya masih terang. 100 tahun, 1000 kilo, sekian jaraknya, tapi semuanya masih dapat keterangan. Saking banyaknya itu amal soleh, sehingga cahaya amal solehnya itu bisa menerangi sirat itu sampai jarak 100 tahun. Siapa orangnya? Nah, di sini tidak dijelaskan. Ya kalau mau dilihat mungkin ini para nabi, para syuhada, para saleh. Jadi cahayanya menerangi sampai 100 tahun. Bagaimana cara melogikakannya? Nabi Muhammad SAW makamnya itu ada di Madinah. Hidupnya antara Mekah sama Madinah. Ya geser dikit Taif, geser dikit Tabuk, itu hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi cahayanya sampai ke juta indah. Saya begitu. Itu cara mengukur kita. Orang yang ada di sana hidupnya tidak pernah ke sini, tetapi kalimatnya, perbuatannya, pekerjaannya bisa dicontoh, bisa didengarkan, dan semua orang percaya. Misalnya di juta ini ada orang terkenal namanya Haji Adib misalnya. Haji Adib misalnya. Itu kalau saya pergi ke Kemang Pratama, nama Adib itu sudah nggak dikenal. Tahu nggak Adib? Wah, nggak tahu. Ya nggak tahu orang Kemang. Yang kenal Pak Adib itu ya paling satu komplek Duta Indah. Itu aja mungkin nggak semuanya. Benar nggak? Tapi kalau kita nyebutinnya siapa misalnya? Ustadz Abdul Somad, rumahnya di mana? Riau. Jauh. Bapak ditanya, kenal sama Ustaz Abdul Somad? Kenal sini dia. Kan. Artinya jarak 1000 tahun itu Bapak itu, yang jauhnya sebegitu lama itu bisa dikenal karena amal soleh. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang Bapak tinggal di sini untuk mengenal orang-orang yang terkenal itu nyatanya ada. Kita belum pernah ketemu, tapi kita belum pernah jumpa, tapi nyaman dengerin omongannya. Kan bisa begitu, Pak? Nah ini yang cahayanya sampai 100 tahun ini
Ada Bapak di antara orang cahayanya ada sampai menyinari surat itu sampai 1000 tahun. Wa minhum may yu'ta minan nuri ma yudhi'u lahu masiratu sana. Sebagian orang lagi yang ada yang dikasih cahayanya itu menerangi jalan setahun. Kalau tadi 100, ini setahun. Wa ma yudhi'u masiratu syahr. Ada lagi yang dikasih cahayanya itu cuma 1 bulan. Wa masiratu jum'atin, dan berjalan 1 pekan. Jadi 1 bulan 1 pekan. Kemudian ada lagi wa masiratu yaumin wa masiratu sa'ah. Ada lagi yang bisa gunakan jalan 1 hari dan 1 jam. Jadi mulai dari 100 tahun, 1 tahun, 1 bulan, sepekan, sehari, Jumat, misalnya 1 pekan gitu ya. Kemudian 1 hari, kemudian 1 jalan. Kan Bapak tinggal pilih itu gridnya. Mau sehebat apa kita? Mau dapat cahayanya seberapa banyak? Nah, kalau ngelewatin Surataya itu jauh gitu ya, jalannya kecil, 1 lirabu dibelah jadi 7. Nah itu yang menentukan itu adalah amal Bapak Ibu ketika ada di dunia. Begitu. Wa minan nasi, ada lagi sebagian orang mayyu'ta minan nuri mayyu'tilu lahu mawadi'a qadamaihi. Ada lagi orang yang cahayanya itu hanya menerangi tempat telapak kakinya saja. Ala qadri manazilihim indallahi tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan kadar tempat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala qadri amalihim fid dunya, dan sesuai dengan amalan mereka di dunia. Fa yastabiquna fil jawazi ala qadri anwarihim allati ma'ahum. Maka mereka akan melewati sirat itu sesuai dengan cahaya mereka yang bersama dengan mereka, amal dan lain sebagainya. Ini yang paling gampang memahami ini itu karena pakai jawaz paspor. Jadi kalau Bapak pergi ke suatu negara, sekarang ini kan ada model-model paspor beda-beda. Ada yang elektronik, ada yang masih digital, ada yang pakai paspor khusus diplomat, gitu ya. Itu beda-beda. Untuk mencapai paspor yang fast track langsung daerah tidak pernah diperiksa-periksa gitu, mestinya orang itu terkenal dulu. Itu misalnya Pak Prabowo pergi ke Cina, gitu. Kan ya nggak mungkin dia disuruh difoto, diperiksa, gitu kan. Itu, tapi untuk sampai derajat sama Pak Prabowo kan harus jadi presiden, ongkosnya triliunan, kan gitu kan. Amal solehnya mestinya juga banyak. Yang gendong anak kecil, yang ngasih orang susah, itu amal solehnya jelas banyak. Nah, Bapak Ibu tahapannya dari awal dulu. Jadi anggota RT aja dulu deh. Kalau RT sudah lulus, nah besok jadi RW. RW lulus jadi lurah. Ya lurah lulus camat, nah, baru naik. Gitu. Akhirat juga bisa begitu. Awal belajar Iqra, gitu. Akhirnya bisa baca Quran. Setelah bisa baca Quran, paham. Setelah paham, berusaha untuk mikirin tuh. Setelah pikirannya serius, yakin, dikerjakan. Terus aja terus istiqomah. Akhirnya kan jadi ahli Quran juga, ahli surga juga, ahli cahaya yang banyak juga. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi untuk sampai derajat yang tinggi, mestinya harus diupayakan oleh masing-masing di antara kita. Faman kana lahu nurun kasir, maka siapa saja orangnya yang cahayanya banyak, jaza bis-sa'ah, maka dia akan diperbolehkan dengan leluasa untuk melewati jembatan itu. Ya, karena amal solehnya banyak, mau lewat pakai gaya apa aja boleh Bapak. Wa makana lahu nurun qalil jaza fit tayyib ala qadri ma a'tallahu. Dan siapa saja yang cahayanya cuma sedikit, maka dia akan diperbolehkan lewat jalan itu fidayhi dalam kesempitan. Bisa lewat sampai juga, cuma ada susah-susahnya.
ada sempit-sempitnya, ada gelap-gelapnya, meniti pelan-pelan sampai. Ya sama kayak kita pergi ke ahli kelas ini. Awalnya dia ngintip-ngintip dulu lah, ngintip. Tahapan kedua, oh kok enak ya. Tahapan ketiga, dia mulai menikmati datang. Tahapan keempat, belum ada sudah datang. Tahapan kelima, dia mulai berpikir lingkungannya. Wah, mulai ngapain. Akhirnya dia menguasai itu ahli kelas. Jadi ahli kelasnya kemudian sudah tergantung di dalam pikiran, mata, kaki, hati. Jadi apa aja datang ke ahli kelas untuk beribadah. Gitu. Sehingga untuk mendapatkan cahaya yang luar biasa itu, Bapak Ibu, butuh tahapan-tahapan. Sama Pak Bapak Ibu dengan mengerjakan amal soleh sedekah misalnya. Sedekah itu kan butuh dilatih dari 2.000 ya, besok belajar 5.000 terus. Akhirnya kalau sudah biasa 100.000, Bapak keluarin 2.000 itu sebel. Kalau sudah biasa 100, kenapa 2.000? Karena sudah dilatih dulu bagus, akhirnya jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang positif inilah yang akan mengantarkan Bapak Ibu kepada cahaya yang lebih luas dan melewati jembatan itu lebih mudah, nyaman, pakai gaya apa aja boleh. Nah, gitu loh. Kemudian likulli abdin fa'idha sabata ashabul a'raf ala anamili arjulihim fi dhalik wa la yanzuruna ila mawdi'i aqdamihim min syiddatid dhulmah. Ketika penduduk A'raf sudah ditetapkan di ujung-ujung jari kakinya cahayanya, wala yanzuruna ila mawdi'i aqdamihim, maka penduduk A'raf ini tidak melihat ke telapak kakinya min syiddatid dhulmah, karena saking gelapnya. Wa dhulmatu hiya syiddatu sawadi jahannam, kegelapan yang diberikan itu karena saking gelapnya kondisi neraka jahanam. A'adallahu wa iyyakum minha. Mari kita berlindung kepada Allah dari jahanam. Wa sahala li jami'ina syada'iduha wa dhulmatiha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya agar diberikan kemudahan. Wa sabata ala sirati aqdamina bi minnihi wa fadlihi, dan semoga Allah menetapkan kaki-kaki kita dengan nikmat dari Allah dan kelebihan dari Allah. Artinya agar kaki kita selalu bisa melangkah di dalam taat, di dalam kebaikan dengan nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiratu ahadun minas sayf wa arqa minas sya'ar wa aharra minal jamar minal kalabi aksar min adadil insi wal jinni. Ini sudah kita bicarakan waktu itu. Jembatan yang dimaksud di sini adalah salah satu ahadun minas sayf. Jembatan ini adalah salah satu yang terbuat dari pedang, lebih tajam dari pedang. Wa arqa minas sya'rah, dan lebih lembut daripada rambut. Wa aharra minal jamar, lebih panas daripada batu jamar. Batu jamar ini batu jamar yang paling panas ada di neraka jahanam. Yang jumlah panasnya itu melebihi adatul insani wal jinni wa ta'ala bi kulli qulubin minaz zabaniyah ada dan ujumi as-samai. Dan manusia dan jin pada hari itu akan bergantung dengan setiap jabatan dari malaikat Zabaniyah, kepakan dari Zabaniyah, sebanyak jumlah bintang dari di langit. Idza takallama wahid minhum tanasilun narman fihi, setiap orang yang melewati dalam jembatan ini maka dia pasti akan mendapatkan neraka atau panas yang dari neraka jahanam dari bawahnya itu. Law anna wahidan minhum basaqa fil bihar lajaffaha. Kalau misalnya salah satu di antara kita tapi ya terjatuh ke tempat itu lajaffa, maka dia akan kering. Wa idza takallama wahid minhum fas'a sahibah. Ketika salah satu di antara bapak membicarakan tentang jahanam itu maka akan terkaget-kaget. Ya panas, ya kecil, ya tajam, ya serem. Nah seremnya ini jangan sampai cuma di Masjid Al-Ikhlas, gitu Bapak.
keluar dari masjid ya kudu salam juga, itu aja sebenarnya. Oh iya ya, jembatannya serem, tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut gitu. Panasnya masya Allah, tabarakallah. Panas itu jembatan. Seremnya tolong dibawa keluar gitu ya. Jangan sampai hanya di masjid saja. Wasiratu ma'adik qadihi warid qadihi yattaribu kama tatribu as-safinah. Jembatan ini lengkap dengan kelembutannya, lengkap dengan kecilnya. Dia akan bergoncang kama tatribu as-safinah bi ahliha. Seperti goncangan laut, kapal di ahliha yang di dalamnya ada penduduknya. Ya karena lembutnya tadi itu. Siapa yang bisa selamat? Kalau tidak amalnya tidak ada, tidak banyak dan seterusnya. Ya tinggal dibayangin lah. Ini saya pengen bayangin ini naik kapal terbang. Tiba-tiba ada turbulensi. Siapa yang bisa menolong? Yang nyupir ya panik, penumpangnya apalagi. Ya orang katanya kalau naik pesawat itu di bisnis goncangannya nggak terlalu terasa ya katanya. Tapi yang paling terasa itu yang paling belakang. Ya. Seumur-umur saya naik pesawat itu ini sih Bapak itu pernah sekali ya ada goncangan yang luar biasa dan itu lama sekali. Waktu itu yang saya naik pesawatnya Garuda. Jamaah yang saya bawa itu ada 320, hampir satu pesawat punya kita ya. Nama jamaahnya dari PNM, Penanaman Nasional Madani, Modal Madani, bawahnya BUMN. Ini dari seluruh Indonesia yang berangkat. Jadi karyawan-karyawan teladan yang sampai kepada targetnya dia diumrohkan oleh BUMN. Ya, kejadian itu waktu pulang. Tepatnya di atas Pulau Bula. Pulau Bula itu kan terkenal dengan segitiga bermuda itu, yang sering kejadian berbulan, kapal laut hilang dan lain sebagainya. Ya waktu itu di samping kanan kiri saya juga sama ada ustaz-ustaz. Kami kan ustaznya ada lama. Salah satunya itu lahir di Mekah, tinggal di Mekah gitu. Lagi pulang ke Jakarta berkelompok, dia orang Lombok. Jadi dia nanya sama saya, Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Sampai lahirnya di Mekah masih takut. Lahirnya itu udah di Mekah masih takut. Ya sudah kita terima aja. Nah, apalagi saya cuma lahir di Bekasi, lahir di Gerobokan. Mestinya lebih berat. Dan dalam kondisi seperti itu yang saya ingat itu cuma satu aja, anak saya paling kecil. Ya, udah lewatnya tinggal 5% ya waktu itu. Maka Bapak Ibu kalau naik pesawat itu bayangkan itu Shiratal Mustaqim. Kalau ada goncangan, Bapak Ibu mau ngapain? Udah gitu loh. Kan bolak-balik amalnya kita ada yang istighfar, la haula wala quwwata illa billah, ada Allahu akbar, ada subhanallah, ada ya Allah. Kalau ini kurang ekstrim. Contoh yang nomor 2 ini ada ekstrim waktu saya pulang dari Muscat mau menuju ke Jakarta. Habis dari jelajah negeri Anbiya, itu kami satu pesawat dengan orang-orang Yogyakarta yang beragama Nasrani. Mereka habis ke Vatikan, Romawi, kemudian ke Ibu Maryam, ke Mesir. Karena di Mesir ini ada namanya Santa Catherine, tempat lahirnya Ibu Maryam. Naik pesawat juga. Ketika ada goncangan, wah mereka juga semua. Waktu naik pesawat juga pakai sal, gitu. Apa bahasanya dia puji Tuhan kita udah sampai Vatikan. Pokoknya masuk surga juga ya orang. Saya dengerin langsung. Nah, tiba-tiba pesawat itu ada goncangan. Ya yang keluar dari lisannya mereka ya, haleluya. Puji Tuhan. Selamatkan kita Tuhan. Ya sama, zikirnya nyebutnya pasti ketuhanannya mereka. Ayat kita ya takbir, tahlil dan lain-lain kan itu saja. Habis meminta tolong ke siapa? Namanya di atas pesawat. Maka kalau ada
baiknya jauh. Ngerti lah bahwa sombong itu tidak boleh kan gitu loh. Tapi kalau belum pernah naik pesawat kan susah menjelaskannya. Sudah pernah naik pesawat belum. Pernah silaturahmi sama orang luar belum juga ya, kurang literasi aja. Karena literasi itu kan bisa didapatkan karena dia bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia ketemu sama banyak orang. Lihat ini, lihat itu. Nah ini jembatan ini Bapak Ibu coba dianalogikan seperti kapal yang penumpangnya penuh, di dalamnya banyak orangnya, goyanglah ya. Idza kana tirrihu asifah fa idza sabata al-qawma la anamilihim min arjulihim wa la yastati'una al-jawas. Ketika anginnya kencang Bapak ya. Kalau cahayanya dia itu sedikit Bapak Ibu, di dalam kakinya itu ya mereka tidak bisa melewati siratal mustaqim. Wahum yang turun ila ahli nar, mereka menyaksikan penduduk ahli neraka di bawahnya itu kaifa yu'adzibuna fin nar, bagaimana mereka disiksa oleh Allah di dalam api neraka itu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7, fa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil dhalimin. Apabila mata-mata mereka itu melihat mereka berjumpa dengan penduduk ahli neraka yang sedang disiksa itu, mereka berkata, ya Allah, jangan kau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Nah di dunia juga begitu. Kalau ada orang suka duduk bikin fitnah, duduk bohong, duduk salah, ya jangan duduk di situ, kan itu aja. Ya seperti dalam bahasa ayat yang lain, masalah kamu di sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Kan dia ngomong itu. Kalau ulang aku mengenal bersoleh dulu, waktu di dunia saya nggak ikut sholat. Kita sholat tuh, karena ada orang yang nggak ikut. Itu orang pada ke masjid sholat, dia nggak ikut. Dia nggak ikut kok, dia nggak datang tiba-tiba kok pengen masuk surga juga, ya enggak. Oh nggak ikut kok. Makanya kita ngajak, mari sholat. Kalau ada teman, tetangga, saudara punya hutang nggak bayar-bayar itu, Bapak nanti itu pakai prolognya bagus dulu. Mas, saya kesini ini pengen menyelamatkan sampean. Ini hutang wajib dibayar. Sampai nggak bayar nggak apa-apa. Cuman mesti celokos, mensorot dan lain sebagainya. Kan enak itu prolognya. Jadi jangan ujuk-ujuk mau bayar kapan? Wah, nggak takut dia Bapak. Dan Nabi Muhammad itu bilang hutang satu perak saja itu kalau nggak selesai di dunia sampai akhirat itu ribet itu. Rohnya itu gantung, nggak diterima itu karena harus diselesaikan dulu hutangnya. Jadi saya nanti hutang itu dalam rangka untuk menyelamatkan. Saya ngajak sholat itu untuk menyelamatkan. Mau selamat ya monggo, kalau nggak mau selamat ya silakan, udah begitu. Sehingga milih akhirnya mau pergi apa tidak gitu ya. Wa hum yastaghithuna wa tadarruna ila maulahum jalla jalaluhu wa yas'alunahu an-najah minan nar. Mereka beristighosa pada saat goncang, hendak terlempar, hendak terjatuh itu mereka beristighosa merendahkan diri mereka di hadapan Allah jalla jalaluhu. Yas'alunahu an-najah minan nar. Mereka meminta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Maka Bapak kalau di sholat itu sholat wajib itu baca kalimat najah itu Allahumma anzilna minan nar. Kan? Bacanya 7 kali. Ya. Hadis ini sahih, panjang itu rawinya itu. Ada Imam Ahmad, ada Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai baca. Allahumma anzilna minan nar. Ya Allah, tolong selamatkan kami dari neraka. Udah dibaca. Ya semoga sih selamat semua ya. Yang sudah baca-baca, kalau yang belum baca ya suruh baca. Nggak mau baca ya suruh cari yang lain ya. Bagaimana caranya selamat ya begitu. Baca aja Allah majibnya. Nah kemudian apa? Waman haula ma'hum fihi minas su'ubatis sirat fayaqusuna kadzalika masyaallah. Jadi beratnya, sulitnya melewati sirat ini, wayang rusunan dari masya Allah, tabaraka wa taala.
mahmumin, makrubin, mahsunin, la yadruna ayanjuna am yuhlikuna ma'a kulli insanin minhum. Mereka yang berdoa dan meminta ini semuanya dalam kondisi kepanikan. Makrubin, banyak kesulitannya. Mahsunin, bersedih, dan mereka tidak tahu apa itu. Ayanjuna am yuhlikuna ma'a kulli insanin minhum. Mereka apakah selamat ataukah mereka akan binasa bersama dengan semua orang di antara mereka. Artinya ya karena punya cahaya sedikit itu Pak. Jadi harap-harap cemasan masih banyak. Karena yang tubani alaihi amalu fid dunya fa bayyana kadzalik idza yaqallahu tabaraka wa ta'ala dzakarahu fi qulubi ikhwanihi min ahli jannah. Ketika mereka kondisinya seperti itu, lalu mereka berjumpa dengan Allah. Allah menyebutkan dalam hati-hati saudara-saudara mereka di dalam surga. Wa ala alsinatihim fa yaqulu ba'dhum li ba'din, dan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ya laita sya'arna ma fa'ala ikhwanuna min ahli al-ardh. Celakalah ya kami telah mengerjakan dari saudara-saudara kami dari ahli al-ardh. Mana ilmu dimaksudna, kami tidak punya ilmu terhadap apa yang mereka kerjakan. Walakinna nas'alu al-hafadhah wa man ma'ahum hatta yukhabbiruna ma fa'alu wa yunaduna min usurihim ya ma'syaral malaika allazina ma'a ashabil a'raf ma'a wala ikhwanuna min ashabil a'raf wa yaqulu al-malaika ya ma'syaral ahli jannah ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un bidukhuliha qad qalla nuruhum wa tufi'a sirajuhum wa ba'u ala atrafi anamilihim wa arjulihim wa hum wuqufun yamtadiluna rahmat rabbihim. Jadi kata malaikatnya, yang dikerjakan Arabnya apa sih kok sampai mereka seperti itu? Kata ahli surga, wahai penduduk ahli surga, sesungguhnya orang-orang Arab ini mereka tidak masuk ke dalam surga, sementara mereka pengen banget untuk memasuki surga. Qad qalla nuruhum, sungguh tinggal sedikit ada cahayanya mereka itu. Waktu fi'a siraju, dan sudah dipadamkan cahayanya. Wa baqu ala atrafi anamilihim, sisanya adalah di ujung-ujung jari-jari mereka, di ujung jari-jari kaki mereka. Wa hum, mereka diam di situ, yang tadbiruna rahmat rabbihim, mereka menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika qaulu ta'ala, inilah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 46, wa nadau ashabal jannah, dan telah memanggil penduduk ahli surga kepada orang Arab, yakni nadatil malaika ashabul jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. 46 surat Al-A'raf. Mereka salam untuk kalian, mereka hendak memasukinya dan mereka ingin masuk ke dalam surga cuma tidak bisa. Sehingga Bapak Ibu, dari peristiwa sederhana ini kan bisa ambil kesimpulannya begini. Kalau ada amal soleh besar gitu ya setidaknya ikutlah yang kecil-kecil, jangan sampai tidak sama sekali. Ikut aja yang kecil-kecil, minimal pergi dah gitu ya. Minimal pergi, minimal tangannya bergerak, minimal mulutnya berucap, minimal hatinya punya komitmen. Kan itu minimal. Artinya minim-minim yang sederhana ini bisa menyelamatkan mereka, bisa menyelamatkan orang-orang yang mengalami kegoncangan, kesulitan, problem ketika ada di Siratal Mustaqim itu. Kemudian hayaru adam fa inda dzalika yalbisu ahli jannah, maka dalam kondisi yang seperti itu penduduk ahli jannah itu kemudian yad'una atija ala ru'usihim summa yamduna bi ajma'in hatta yatu ada, mereka semuanya ahli Araf mengatakan kepada mereka sampai mereka sampai ketemu Nabi Adam. Wa huwa fi qusurihi fayunadu, mereka tinggal di dalam gedung-gedung mereka dan mereka memanggil dengan semuanya. Ya abana, wahai bapak kami. Nabi Adam dipanggil. Antal ladzi khalaqaka Allahu biyadihi, engkau telah diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah telah meniupkan ke dalam dirimu dari ruhnya.
wa asjudu laka karamu malaikatihi, dan telah bersujud kepadamu wahai Adam, malaikat yang mulia. Wa askannaka jannatahu, dan Allah telah menempatkan engkau di dalam surganya. Inna nasa min waladika mahbusuna ala sirat, sesungguhnya kata ahli surga itu, keturunanmu atau anak-anak dari keturunanmu tertahan di atas sirat. Alasannya apa? Qalla nuruhum wa tufiya sirajuhum. Alasannya tertahan karena cahayanya mereka sedikit, lampu cahayanya sudah dipadamkan. Fasfa' lahum inda hiya yaumiddin, maka kalau kau kasih syafaat kepada mereka dengan agama yang sudah mereka kerjakan pada hari ini. Fayaqulu Adam alaihissalam, maka Nabi Adam berkata, lastu hunalik, saya tidak dalam posisi untuk memberikan syafaat. Kenapa demikian? Annalladzi asaitu rabbi wa aqaltu minasyajarah, karena sesungguhnya saya telah bermaksiat kepada Tuhan saya dan aku telah memakan dari pohon. Ada yang mengatakan ini pohon larangan, satu lagi ngomong pohon khuldi. Ya, pohon khuldi jangan dipercayai, karena kata-kata khuldi itu justru datang dari iblis. Fatakuna minal khalidin, itu yang ngomong iblis. Kamu makanlah, misalnya kamu akan abadi, itu iblis. Tidak ada pohon khuldi. Kalau tafsirnya itu sajarah yang dimaksud itu ada yang bilang kurma, ada yang bilang anggur, ada yang macam-macam lah. Yang paling afsah gitu ya, paling benar pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir adalah pohon larangan. Udah. Jenisnya apa diperdebatkan, tapi jangan kasih nama pohon khuldi, karena pohon khuldi itu kata-kata dari iblis. Waktu dia menuju Adam, kalau kamu makan, kamu akan abadi tinggal di surga. Kan berarti dari iblis. Nah, anak orang sekarang itu nanya begitu, Anda tidak boleh makan pohon. Pohon apa? Nah, kan? Orang tuanya bingung jawabannya. Ngomongin pohon apa? Yang pasti pohon. Loh, kok gak ada namanya? Dulu belum ada namanya. Kan ada nama setelah ada Google sekarang. Ada foto, diklik di Google namanya ini, baru itu benar. Ya, mari kita menjelaskan secara rasional bahwa ada pohon larangan satu, yang lainnya boleh dimakan. Itu dulu aja pengantar. Nah, yang satu ini sebagai ujian. Karena dia ujian, maka cenderungnya manusia itu mendekati. Jadi kalau diuji orang penasaran, kenapa kok dilarang? Yang lainnya boleh, kenapa dia dilarang? Maka terus ujian itu beradu dengan petunjuk. Setan tiap hari berbisik, iblis berbisik, petunjuknya juga harus diisi kan gitu. Nah, kita itu boleh nyebutin pohon larangan itu macam-macam. Minimal pohon yang nggak bisa disukai oleh anak. Duri, oh itu pohon duri. Nah, durinya yang apa ya, seperti kampung saya itu dulu ada pohon duri. Pohon durinya itu gode-gode gitu ya, yang dipikir-pikir sungai apa lupa ya. Nah, pokoknya pohon duri itu, ya itu boleh begitu. Jadi pohon itu namanya pohon. Faghfarali, maka Allah telah memaafkan saya. Jadi Adam ini malu karena apa? Pernah bermaksiat. Lalu Allah memaafkan. Ketika dia mengasih syafaat itu, ya dia bilang apa? Wa ana astahyi an as'aluhu ba'dal maghfirati syai'an. Saya malu minta sama Allah setelah Allah mengampuni saya. Kan kamu sudah pernah tak maafin, masa mau minta syafaat? Loh, masuk akal kan? Kalau dia nggak pernah maksiat, mesti dia akan minta sama Allah. Karena dia istimewa, diciptakan pakai tangannya Allah, rohnya langsung dari Allah kan, ngobrol langsung dengan Allah, dimasukkan surga oleh Allah. Sayangnya ada maksiatnya kan gitu. Malu lah. Kalau kita bisa ngasih syafaat apa enggak? Ya, nanti kita tunggu aja. Bapak mau ngasih syafaat apa? Walakin alaikum ya bani binuhin alladzi hamalahu Allahu fil qulub. Walakin akan tetapi alaikum wajib bagi kalian wahai ahli surga, silahkan datang ke Nabi Nuh, dzurriyyahnya Nabi Nuh, yang Allah telah membawa Nabi Nuh itu naik di atas perahu. Datang ke Nabi Nuh. Wa
Fayatuna haya'un Nuh. Nabi Nuh pun ternyata malu juga. Fayatuna Nuhan alaihi salam fayunaduna bi asma'ihim ya Nuh. Fayasrifu alaihim min qusurihi fayanzuru ila jama'atihim fayaqul lahum Nuh ya ahlal jannah malladhi as'adukum min manazilikum wa malladhi ja'a bikum fayaquluna lahu ya Nuh anta alladhi hamalaka Allahu fil fulk inna nasan mahbusuna 'ala sirat qul nuruhum wa tufi'a sirajuhum fasfa lahum inda tiyani yaumiddin fayaqulu lahum Nuh lastu hunalik anna alladhi khatabat rabbi fima laysa li bihi ilm faghfara li wa ana astahyi an as'aluhu ba'da al-maghfirati syai'an walakin 'alaikum bi Ibrahim alladhi ittakhadha Allahu khalilan wa ja'ala an-nar 'alaihi bardan wa salam. Nabi Nuh ya bro, malunya lastu hunalik anna alladhi khatabat rabbi fima laysa li bihi ilmun. Saya itu tidak mungkin bisa ngasih syafaat. Malu saya. Kenapa? Karena saya pernah berbicara atas nama Allah yang tidak disuruh oleh Allah. Saya pernah berbicara yang ilmunya tidak diberikan oleh Allah. Faghfarali, lalu Allah memaafkan saya. Apa kalimatnya? Nabi Musa itu ngomong paling pinter, paling alim, paling hebat. Akhirnya dia kata Nabi Nuh itu merasa paling kuat, paling bagus. Ya, akhirnya dimaafkan oleh Allah. Saya malu untuk meminta ampunan setelah Allah memaafkan saya. Maka kalian wajib pergi ke Ibrahim alladzi ittakhadallahu khalila. Ibrahim ini Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa ja'alan nar 'alaihi bardan wa salam. Ibrahim ini Allah telah menjadikan buat Ibrahim api untuk Ibrahim itu bisa dingin dan menyelamatkan. Faktanya Ibrahim berbeda. Fayatuna Ibrahim alaihissalam, maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim wa huwa fi qusrihi, dan dia juga tinggal di dalam gedungnya di surga. Fayunaduna bi asma'ihim ya Ibrahim antal ladzi ittakhadaka Allahu khalila, wahai Ibrahim, engkaulah yang telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Inna nasan mahbusun ala sirat qalla nuruhu wa tufi'a sirajuhu. Sesungguhnya sekelompok orang tertahan di sirat karena cahaya mereka cuma sedikit dan cahayanya sudah dipadamkan oleh Allah. Fasfa' lahum 'inda yaumil din wa yaqulu lahum lastu hunalik anna alladhi kadabtu kadzabataini wa qila salasun wa ghafara li wa ana astahyi an as'aluhu ba'da al-maghfirah. Saya pernah berbohong kepada Allah 2 kali. Wakila 3 kali. Maka kemudian Allah memaafkan saya. Walaupun dia berbohong, Allah memaafkan. Aku malu kepada Allah ketika saya harus meminta ampunan kepada Allah lagi. Walakin alaikum bi Musa bin Imran kalimullah wa najih. Tetapi kalian pergilah kepada Musa bin Imran, nabi-nabi yang disebut ini yang ketemu oleh Nabi waktu Mi'raj. Jadi kenapa katanya dari Nabi Adam ketemu Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Isa, gitu ya. Ini yang berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj. Ya. Akhirnya Nabi Musa fayunaduna fayusarifu alaihi fayaqul ya Musa anta ladzi kallamaka Allah bi ghairi tarjuman wa anzala 'alaika at-Taurat wa daraba laka tariqan yabasan fil ard wa arafa al-ajaib min qudratihi inna nasan min ikhwanina mahbusuna 'ala sirat. Jawabannya Nabi Musa apa? Fayaqulu lahu Musa lastu hunali annal ladzi waqasu ar-rajul faqatalu. Saya orang yang pernah salah membunuh seorang laki-laki bukan dari kaum. Ini peristiwa di surat Al-Anbiya. Ketika kaumnya itu yang tukang pengembala dibunuh, dia salah. Wa la astahyi an as'aluhu ba'da maghfirah syai'an. Saya lupa, saya tidak mungkin minta lagi ampunan kepada Allah setelah Allah mengampuni saya. Tetapi kamu pergilah ke Nabi Isa bin Imran bin Maryam Al-Badrah Al-Batul Al-Baqarah. Ja'a kepada Isa, fayatuna Isa wa huwa fi qusurihi. Nabi Isa juga di dalam surga, di dalam gedung di surga. Dia dipanggil ya Isa, fa yusarrifu alaihi min qusurihim ya ahla jannah man ladzi as'adukum min manazilikum wa man ladzi ja'a bikum. Jadi kalau di nikmati peristiwa ini bahwa ahli surga itu
Karena kelihatan teman-temannya yang masih susah, belum selamat itu masih mau membantu. Dan bolak-balik mereka itu orang mukmin itu aja saja membantu nyari syafaat, carikan, diupayakan. Ini ada saudara-saudara kita. Makanya betul bersaudara Bapak Ibu, bukan berantem. Karena yang bisa bersaudara ya hanya mereka yang beriman. Menurut Al-Quran kan begitu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Yang bisa berteman dunia akhirat itu hanya yang beriman saja. Maka bersaudaralah. Kurangilah berantemnya, tapi bersaudara, bertemanlah, saling mendoakan dan berharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Antal ladzi khalaqahu min ghairi bashar. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada bashar, manusia lainnya. Artinya Nabi Isa tak ada bapaknya. Wa antal ladzi ja'alaqahu ayatan linnas. Allah memberikan kamu banyak mukjizat. Wa anta ibnu Tahir al-Bakr al-Badraq al-Batul. Engkau adalah anak yang suci. Itu inna nasa mahbusun ala sirati kullu nuruhu wa tufi'a siraju fasfa lahum inda diyani yawmiddin wa yaqul lastu hunalik anna ladzi sa'amtu an-nasara anni qultu lahum ittakhuduni wa ummi ilahaini min dunillah fa astahi minhum an as'alu syai'an. Jadi Nabi Isa juga tidak bisa mengasih syafaat. Kenapa begitu? Alladzi za'amtu an-nasara, karena saya sudah pernah berazam kepada orang-orang Nasrani. Ani qultu lahum, saya berkata kepada orang Nasrani, ittakhuduni wa ummi ilahaini. Kamu jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan min dunillah, dari selain Allah. Fa astahi minhu, maka saya juga malu dari Allah untuk meminta sesuatu kepada Allah. Walakin alaikum bila ikana akhirul mursalin. Silakan Anda pergi kepada penutup para utusan. Wa huwa al-yaum ulahu, dia itu hari ini adalah orang yang paling istimewa. Alaikum bihi, kamu wajib pergi ke mereka, kepada dia. Wa huwa imamul muttaqin, beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Sayyidul alamin, penghulunya seluruh alam semesta. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup semua nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya dari Nabi Muhammad, ya, ujungnya dari Nabi. Fayatuna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi usuli khairu usulil jannah. Nabi Muhammad didatangi oleh ahli surga dan mengatakan beliau Nabi Muhammad tinggal di sebaik-baiknya gedung di surga. Artinya dari Nabi Adam, Nuh, Musa, Isa, paling bagus itu gedungnya Nabi Muhammad. Fayaqifuna khawla qasar, maka penduduk ahli surga ini berdiri di sekitar gedungnya Nabi Muhammad. Wal qasru qad asrafa nuruhu wa bahjatuhu ala jami' qusuri ahli jannah. Dan gedung yang Nabi Muhammad saat ini menjadi asraful nuri, gedung yang paling mulia, yang paling bersinar. Wabah jatuh, dan sinarnya itu ala jami' qusuri ahli jannah, bisa menerangi seluruh gedung yang ada di surga. Jadi kalau ada 7 gedungnya, punya Nabi Muhammad paling besar, paling terang. Karena dia paling terang, kemungkinannya bisa ngasih syafaat, kan gitu nih Bapak. Fayunaduna ajma'in, ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Ahmad, ya Sayyidul Alamin, ya Imam al-Muttaqin, ya Khatamun Nabiyyin. Nah, kan Bapak Ibu, saya ingin mengatakan apa saja. Bapak Ibu itu kalau manggil Nabi Muhammad, namanya beliau itu banyak sekali. Di Madinah itu ditulis. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Yerusalem di Madinah itu, nengoknya jangan ke kiri, nengoknya ke kanan. Masuk, nengok kanan. Nanti situ ada kotak sepanjang dari pintu Yerusalem itu ada kotak. Hadihi asma'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama Nabi Muhammad SAW. Itu jumlahnya 99 sampai ujung berbagai kotak-kotak. Semuanya ada kotak, lalu ada buletannya sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak ya. Biar nanti Bapak Ibu kalau panggil sama Nabi itu variannya macam-macam sesuai dengan gelarnya Nabi. Seperti ini loh, sama kan itu di surah aja begini. Ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Ahmad,
ya sayyidul alamin, ya imamil muttaqin, ya khataman nabiyyin. Semuanya disebut. Wahai Muhammad, wahai bapaknya Qasim, wahai Ahmad, wahai penghulu seluruh alam semesta, wahai imamnya para orang-orang yang bertakwa, wahai penutup para nabi. Wa yusyarifu alaihim sallallahu alaihi wasallam min qusurihi wa nurihi min wajhihi qad asrafa ala qusuril jannah kullah. Wa yaqulu lahum sallallahu alaihi wasallam mal ladzi asrafakum min manazilikum. Apa yang membuat kamu kok keluar dari tempat tinggalmu? Wa man ladzi ja'abikum, terus apa yang datang kamu dengan semua ini kesini ngapain? Fa yaquluna lahu, maka mereka berkata kepada Nabi, antal ladzi ja'alaka Allahu khataman nabiyyin wa sayyidul alamin wa imamul muttaqin, inna nasan min ummatika ala siratin mahbusuna qalla nuruhum wa tufi'a sirajuhum fasfa' lahum inda yaumiddin. Kata Nabi Muhammad, sama ya. Kata Nabi apa? Analah, saya yang bisa ngasih syafaat. Fayal bisu wa yadau ala ra'sihi al-taju sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'u ahlul jannah hatta yantahi ila babil jannah adn fa yastaftahu fa yuqal man hada qala sallallahu alaihi wasallam fa aqul ana Ahmad fa yaftah li fa idza khalafa as-sirat malakun yatalallahu nur wa yuhawwilu lima ara minhu wa yamsahani. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan di atas kepalanya al-taj. Al-taj itu kalau bahasanya kita itu apa bukan itu kalau raja-raja itu mahkota. Bapak itu kalau pengen punya mahkota di surga, anaknya suruh hafal Quran, karena dia akan ngasih al-taj di yaumil qiyamah. Bahwa punya anak hafal Quran, ada mahkotanya di dalam. Wayat tabiuhu, ketika Nabi memakai mahkotanya itu, lalu diikuti oleh penduduk di surga sampai ke pintu surga Aden. Fayastaftihu, maka lalu dibuka pintunya. Fayuqal, maka dikatakan, man hada, siapa orang ini? Qala sallallahu alaihi wasallam fa'aqul, maka Nabi menjawab, saya Ahmad. Fayaftahli, tolong dibukakan untuk saya. Akhirnya dibuka pintunya. Berjatalah lahu nuran, maka penuhlah cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Ahmad, anta abdi wa ana abdun, summa abdi fantaha ila sarati besari. Qanta fayuqal man hada fa'aqul ana Ahmad. Terus Nabi masuk ke dalam, saya Ahmad. Fayaqulu li fa'idha khala fasaqul fi balkun adim. Maka beliau ketemu lagi dengan malaikat yang mulia, a'dhamu khalqan wa asyaddu nuran. Beliau ini adalah manusia yang paling agung, wa asyaddu nuran, dan paling kuat cahayanya, minal ladzi ra'ait, daripada yang kamu lihat. Nabi Muhammad SAW selalu dalam setiap pintu surga-surga mengatakan saya Ahmad, berkali-kali saya Ahmad. Makanya ditulis dalam Al-Quran, di ismuhu Ahmad. Maka bapak ibu kalau punya anaknya cucu itu boleh dikasih nama. Yang penting kata kuncinya Hamadah, udah gitu kan ya, boleh. Kan Ahmad Mahmud itu kan satu kata, akar katanya Hamadah yang untuk ham dan hamid, Mahmud orang dan intinya orang terpuji. Ya kayak saya aja namanya Muhammad Mariono, cakep bapak. Dulu saya Mariono ditambahin namanya Muhammad Mariono, ada Muhammad gitu. Walaupun ijazahnya Mariono, biarin. Yang penting nanti di akhir ada Muhammadnya, dan bapak nggak setuju, yang penting Allah udah tahu. Oh, yang ngasih tahu bapak ibu saya, kalau nama anak saya ditambahin, RT RW dikasih tahu pada waktu itu ya. Cuman yang nggak dikasih tahu itu Pak Lurah aja. Sehingga sampai sekarang nama saya di ijazah yang Mariono aja. Mariono. Jadi tidak boleh tulis Dr. Muhammad Mariono, tidak boleh ijazah di internet Google Mariono aja, Dr. Mariono itu Muhammadnya tidak boleh, karena itu tidak tertulis di akte lahir saya dan kakak saya. Tapi sejarah nama ini keren, dan alhamdulillah saya bersyukur betul punya Pak Kiai Fathur Rahman ya. Allah yang kasih nama saya itu ditambahin Muhammad. Alhamdulillah.
nanti nama-namanya akan dipanggil ya Pak. Namanya Muhammad, Ahmad, Mahmud. Dan saya percaya betul itu. Nanti hari kiamat mati semukum bi Muhammad. Mana yang namanya Muhammad? Fayakum berdiri. Setelah berdiri apa katanya? Masuk ke dalam surga. Kenapa masuk dalam surga? Itu kerimatan li nabiyyikum. Karena kamu sudah memuliakan nama Nabi Muhammad SAW. Namanya sama itu bagian dari memuliakan gitu. Ya Allah. Itu saya tahu itu setelah keluar tahun belakangan. Karena orang Jawa itu kalau diceramahin sama kiai kan nggak mungkin nanya hadisnya apa, rawuhnya siapa, nomor berapa dulu mana ada itu. Pokoknya kiai ceramah begitu, Bapak bisa dengerin, besok dikerjakan. Saya juga pernah malu aja, iya, udah. Saya tahu hikmah ceramah ini setelah saya punya anak. Pertama saya mau akikah, harus sambutan gitu ya. Nah, baca lagi ya, tahu tentang akikah sebagai nama. Ternyata di situ itu ceramahnya Pak Kiai saya. Kalau ada nama Muhammad masuk surga. Jadi semua anak saya sekarang ada Muhammadnya, Pak. Anak saya 4. Itu cewek 1, cowoknya ada 3. Cowoknya ada Muhammadnya semua. Ada Muhammadnya. Kenapa begitu? Ya karena saya percaya betul sama data-data itu. Kalau Bapak yang nggak percaya, nggak usah ya. Kasih aja nama Gonzales, Tar, juga apa kayak terserah, Topleng, macam-macam lah itu nama yang terserah. Yang punya anak dia juga. Ya tapi kalau sudah ke masjid masa yang ngasih nama asal begitu kan dia jangan. Masjid ada tulisan cuma ada 2, ada Allah, ada Muhammad. Tulisan cuma 2 kan. Cuma suruh pilih aja Muhammad. Ya Ahmad. Saya ngomong begini banyak orang bertanya, Ustaz itu kalau namanya Muhammad korupsi masuk surga enggak? Nah kan jadi masalah kan. Nah itu masalahnya. Namanya Yusuf tapi nyolong gimana? Waduh berat itu. Ya itu yang salah saya kan ini ya, mungkin namanya kali ya. Wong Muhammad kok bisa nyuri sih gitu kan, jadi lucu dia. Kok Yusuf kok bisa nyuri gitu ya, karena aneh gitu. Ya boyo malu sama namanya, harusnya begitu. Ya Allah, kadang-kadang kita ini gimana? Akhirnya apa? Sampai ke pintunya yang ke-7. Ila sarah di lingkaran yang ke-7, lalu dibukakan pintu. Siapa ini? Saya Ahmad sama. Fayaftah li fa'idha khalafa saradik. Maka di belakang pintu itu ada Jibril alaihi salatu wassalam. Fayaqul marhaban bihadza as-saut. Selamat datang. Suara yang bagus ini. Laqad kuntu ilaihi mustaqam. Sungguh aku telah rindu kepada Anda. Kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril rindu namanya apa? Saya Ahmad. Marhaban. Kata saya rindu dengan suara ini. Saya Ahmad itu dirindukan. Maka kalau sahabat Nabi yang bernama Bilal, setelah Nabi meninggal, Bilal balik ke Afrika itu, tiba-tiba dia tidur mimpi, diomelin sama Nabi. Waktu itu tuh cerita, riwayatnya itu. Kenapa kamu tidak pernah nengok saya lagi? Akhirnya kan Bilal datang ke Madinah lagi. Waktu itu khalifahnya Abu Bakar atau Umar. Karena datang dia reunian, suruh mengumandangkan azan. Bolak-balik azan ini tidak bisa sampai selesai. Setiap kali ucapin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bilang itu tidak bisa kelanjutin karena saking hebatnya. Bayangan, kenakalan, peristiwa, kemuliaan muncul. Kalau kita memandangkan syahadat itu kan terbayang. Belum lagi kalau Bapak Ibu sholat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukannya Bapak Ibu sedang ketemu sama Nabi, salam untuk engkau wahai Rasulullah. Wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan gitu. Sehingga kerinduan itu hadir ketika keimanan orang itu ada. Seperti Jibril, karena Jibril pernah mendampingi beliau. Akhirnya beliau apa?
marhaban bihadis fa'amdi hatta intaha ila hijab, maka lalu diajak jalan sampai kepada hijab. Fatartafiu al-hijab, maka hijab itu diangkat. Fatajalla Rabbi al-alamin, maka jelaslah bagi saya Tuhan semesta alam jalla jalaluhu. Fa'adhamat qudratuhu, dan agung sekali keagungannya. Fa'idha nadartu ilahi kharartu lahu sajidan, ketika aku melihat kepada Allah, kharartu, aku tersungkur sajidan dan bersujud. Fa'ahmaduhu bitahmidihi ma hamadahu bimislih, maka aku memuji Allah dengan pujian sebagaimana aku telah memujinya. Malakul man hamalul aras wala man hamalatul kursi wala nabiyyun mursal fi na'idin fi dalikal makan, hatta yaqulun warrohaniyun wa ashabus sadaqat inna hadha li ahli ayasfa'ullah fi man yasfa'. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah ahli memberikan syafaat bagi siapa saja yang bisa diberikan syafaat. Fa yaqulu al-jabbar jalla jalaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa berfirman, ya Ahmad, irfa ra'saka wasan tukti wasfat tusfa. Silahkan Anda bangun. Allah bilang, wahai Ahmad, angkatlah kepala. Wasan tukti, dan engkau mintalah kepada aku, saya akan memberikannya. Wasfat tusfa, dan engkau akan aku kasih syafaat. Wasfa, dan engkau berilah syafaat. Tusfa, maka engkau akan memberikan syafaat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arfa ra'si minas sujud fa idza nadartu ila rabbi, maka aku kemudian mengangkat kepalaku, kata Nabi, fa idza nadartu ila rabbi jalla jalaluhu kharartu sajidan wa ahmaduhu asna alaihi bimisli ma hamadatu bi fil marratil ula. Maka ketika saya melihat Allah kembali kharartu sajidan, saya tersungkur dan bersujud kembali, lalu memuji nama Allah sama dengan pujian yang pertama. Fa'afalu dzalika salasa marrat wa rabbi jalla jalaluhu yaqulu fi kulli marratin, terulang sampai 3 kali, dan Allah mengatakan perkataan yang sama, irfa ra'sak wasabukti wasfa'usfa. Fa'aqulu ya Rabb, inna nasa min ummati mahbusuna ala sirat. Ya Allah, ini kata Nabi yang keempat kalinya, berarti sesungguhnya manusia sebagian dari umatku tertahan di atas sirat. Qalla nuruhum, cahaya mereka sedikit sekali ya Allah. Wa tufi'a sirajuhum, dan cahayanya sudah dipadamkan. Fa'atmim lahum nuruhum, maka engkau sempurnakanlah buat mereka cahaya mereka. Wa udhi'u sirajuhum, dan terangilah cahaya mereka. Wa hum alladziina yaquluna inda dzalik, mereka adalah orang-orang yang ketika itu mereka berdoa dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya-cahaya kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. At-Tahrim ayat yang ke-8. Hatta numdi kama mawda ikhwanuna ila jannah wa yub'atsullahu tabaraka wa ta'ala al-malaikat wa ya'tuna bin nuri min jannati adn summa yakhmisuna khamsan wa yuhyi lahum nuruhum wa yudhibu sirajuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mendatangi mereka dengan membawa cahaya dari surga Aden. Kemudian mereka diberikan cahaya dan teranglah buat mereka. Summa taqabbalallahu al-malaika ala ahli jahannam wa yaqulu ahaula'i alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulu al-jannah la khaufun 'alaihim wa la antum tahzanun. Surat Al-A'raf 49. Ketika malaikat sedang membawa mereka cahayanya, mereka inilah orang-orang yang Allah telah bersumpah atas nama mereka tidak akan memperoleh rahmat dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Maka kemudian Allah memberitahu, masuklah kalian ke dalam surga, tidak usah takut atas kalian dan tidak usah bersedih. Bapak Ibu
Inilah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini disuruh mengikuti, disuruh duduk, disuruh membaca, disuruh mengerti, karena memang akhirnya toh kita akan kan Nabi Muhammad juga. Kalau kita sedikit amalannya tidak apa-apa, yang penting cinta sama nabinya banyak, udah begitu. Bagaimana caranya cinta sama nabi? Masing-masing orang boleh beda-beda. Kalau pengen cahayanya 100 tahun, itu 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam, itu tergantung. Bapak Ibu boleh cinta sama nabi dengan gaya apapun. Nabi Muhammad itu bilang sama Bapak Ibu, saya ini orang yang paling baik dengan keluarga saya. Berarti Bapak Ibu bisa nyari cahaya itu lewat anak istrinya. Ya begitu aja. Ya, istrinya dibahagiakan dulu. Kalau mau nambah istri, saran saya satu aja. Istri yang pertama tolong ditanya dulu, apakah mama sudah bahagia hidup dengan saya? Itu aja dulu deh pertanyaan. Kalau jawabannya sudah, baru pertanyaannya ditambah. Kalau mama satu sudah bahagia, ayah pengen nambah yang kedua. Nah, itu baru tuh. Loh iya, jelas itu Pak Ibu. Loh Bapak berarti nggak nanya begitu. Ibu-ibu kalau ditanya begitu jawabannya apa? Udah bahagia belum? Oh belum semua. Bapak nggak mungkin nambah. Ini kadang-kadang ya Allah Gusti, yang satu aja belum beres. Punya mobil sih dari dulu mobilnya itu aja ganti juga nggak ada. Rumah ya itu truk itu direnov juga nggak ada. Bapak ini aneh-aneh. Dan Bapak Ibu silakan cari cahaya Nabi Muhammad SAW, mencintai, meneladani, mengikuti dengan ilmunya masing-masing. Bagi saya masing-masing orang karena ada cahaya yang berbeda-beda, ya mari kita berkompetisi dalam amal soleh. Tidak usah mendegradasi, apalagi menjudgment orang itu rendah, hina, jelek. Saya takutnya yang dihinakan malah lebih baik. Itu aja Pak. Karena yang Bapak kerjakan hari itu, duduk, itikaf, sholat, belum ada yang WA sudah diterima, belum ada. Semuanya masih nunggu itu, nunggu harapan diterima oleh Allah SWT. Dan yang sudah pasti Bapak Ibu akan ditanya soal Nabi Muhammad itu pasti. Kita maka mari kita semuanya berharap agar nyari syafaat dari Nabi Muhammad SAW, karena kita tidak mungkin bisa banyak amal soleh kalau tidak diizinkan oleh Allah. Begitu dulu awalnya. Jadi kalau amal soleh bisa dikerjakan ya karena Allah. Kalau Bapak Ibu dikasih kemudahan bisa mengerjakan itu karena Allah. Terima kasih banyak sudah kelamaan Bapak Ibu. Tidak usah ada pertanyaan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih.